Ya, baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat berjumpa lagi. Sekarang kita memasuki mata kuliah berikutnya, yaitu proses manufaktur, di mana ini mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat, gambar teknik, dan ilmu bahan, serta metrologi industri, ya. Seperti itu. Jadi diharapkan Anda yang sedang mengikuti mata kuliah ini, Anda telah melampaui mata kuliah yang tadi saya sebutkan. Oke, saya perbesar gambarnya. Baik. Sebelum menginjak kepada mata kuliah atau materi pertama, kita melihat RPS, yaitu rencana pembelajaran semester kita. Deskripsinya adalah mata kuliah ini mempelajari tentang proses manufaktur, khususnya dalam teknologi pengecoran logam, proses pembentukan logam, metodologi serbuk, penyambungan logam, mesin perkakas, dan pembentukan plastik. Capaian mata kuliah yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami proses manufaktur melalui teknologi pengecoran logam, proses pembentukan logam, metodologi serbuk, penyambungan logam, mesin perkakas, dan pembentukan plastik. Pokok bahasanya adalah yang pertama, metodologi dan pengawasan mutu produk. Yang kedua, teknologi pengecoran logam. Yang ketiga, pembentukan logam, pengerjaan panas dan pengerjaan dingin logam. Kemudian penyambungan panas dan las, kemudian teknologi plastik. Yang keenam, mesin perkakas produksi, mesin potong bergerak dan tatal. Dan yang ketujuh, mesin-mesin produksi perkakas atau manufaktur. Buku referensi yang dipakai, yang saya tampilkan di sini 4. Yang pertama dari Dwi Hadi Sulistiarini, Oyong Novereza, dan Zefri Darmawan tahun 2018 dengan judul Pengantar Proses Manufaktur untuk Teknik Industri dengan penerbit UB Press. Yang kedua, John A. Shea tahun 2000 dengan judul Introduction to Manufacturing Processes. Yang ketiga, dari Agustinus Purwa Irawan dengan judul Perancangan dan Pengembangan Produk Manufaktur. Dan yang keempat adalah Serop Kalpakjian dan Stephen R. Smith tahun 2003 dengan judul Manufacturing Processes for Engineering Materials. Sebetulnya bisa di luar yang 4 ini ya, buku-buku proses manufaktur ini. Tapi Anda boleh mengambil salah satunya. Yang banyak digunakan untuk kuliah kita yang sekarang adalah yang nomor 2 ini ya. John A. Shea yang Introduction to Manufacturing Processes. Oke. Berikutnya, sistem pembelajaran dan komunikasi kita adalah yang pertama absensi dan materi via e-learning sttbandung.ac.id. Kemudian bisa juga menggunakan media Gmeet atau Zoom, WhatsApp group, dan email. Pertemuan tatap mukanya 12 kali dan 2 kali e-learning. Tentang penilaian, ada 5 poin untuk menjadi penilaiannya. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 15%. Kuis 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 25%. Dengan grade based on score seperti ini, A adalah didapat jika skornya adalah 85 sampai 100. AB jika skornya 80 sampai 84, B 75 sampai 79, BC 70 sampai 74, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, dan E 0 sampai 49. Oke. Saya berharap setidaknya Anda mendapatkan nilai di antara 75 minimalnya sampai 79, tidak boleh kurang daripada 75. Oke, kita ke mata kuliah pertama ya di minggu ini, yaitu metrologi industri dan pengawasan mutu. Peran penting metrologi untuk menjamin mutu dan kualitas produk. Kebenaran pengukuran menjadi suatu hal yang sangat penting. Misalnya saja kalau berbicara pengukuran timbangan di pasar dan di industri. Begitu pula jika berkaitan dengan masalah kehidupan manusia, seperti kalau diperiksa masalah tensi darah, maka diperlukan bagaimana jaminan benar pengukurannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi alat-alat ukur itu
bisa dikatakan berfungsi dengan baik jika dia menunjukkan pengukuran yang benar. Benar di sini adalah berdasarkan kalibrasi dari alat ukur di atasnya yang dianggap lebih tinggi nilai atau dianggap lebih tinggi ketelitiannya. Sekarang kita ke meteorologi industri. Meteorologi industri adalah ilmu untuk melakukan pengukuran karakteristik geometris dari suatu hasil atau bagian mesin dengan alat dan cara yang tepat, sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai yang paling dekat dengan geometris sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Itu ya. Cakupan dari meteorologi industri. Yang pertama, meteorologi geometrik. Yang kedua, klasifikasi meteorologi geometrik. Yang ketiga, konstruksi umum alat ukur. Yang keempat, sifat umum alat ukur. Yang kelima, kesalahan atau penyimpanan dalam proses pengukuran. Kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengukuran. Maaf. Yang pertama, meteorologi geometrik. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya dengan besaran lain yang telah diketahui harganya. Alat ukur digunakan untuk keperluan pengukuran. Ya, jadi mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang belum diketahui atau tidak diketahui harganya dengan besaran lain yang telah diketahui harganya. Misalkan Anda punya alat ukur atau punya sebuah benda yang sudah diketahui ukuran panjangnya, misalkan sebuah tongkat kayu atau dari apa saja dari besi dengan panjang pas 100 cm atau 1 cm. Kemudian jika Anda ingin Anda bandingkan si tongkat ini dengan benda yang lain, jika lebih panjang benda itu maka dia bisa dipastikan panjangnya lebih dari 1 meter. Dan jika lebih pendek bisa dipastikan itu panjangnya lebih pendek atau kurang dari 1 meter. Seperti itu. Kemudian alat ukur adalah instrumen untuk mengetahui harga suatu besaran atau suatu variabel. Prinsip kerja alat ukur harus dipahami agar alat ukur dapat digunakan dengan cermat dan sesuai dengan pemakaian yang telah direncanakan. Sementara meteorologi adalah ilmu pengukuran besaran teknik. Ya. Pertama, meteorologi geometrik merupakan ilmu dan teknologi untuk satu, melakukan pengukuran karakteristik geometrik suatu produk atau komponen mesin atau peralatan dengan alat dan cara yang benar. 2. Mengolah data pengukuran sehingga analisis datanya menghasilkan harga yang dianggap sebagai yang paling dekat dengan geometri sesungguhnya dari objek ukur yang bersangkutan. Sekarang fungsi meteorologi geometrik. Pertama, atau untuk mengukur apakah karakter geometri masih memenuhi spesifikasi geometrik, yaitu acuan yang berupa toleransi. 2. Klasifikasi meteorologi geometrik. Klasifikasi alat ukur menurut sifatnya. Alat ukur langsung mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi dan hasil pengukuran langsung dibaca pada skala tersebut. Alat ukur pembanding mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi karena daerah skala ukurnya terbatas, maka alat ini hanya digunakan sebagai pembacaan besarnya selisih suatu dimensi terhadap ukuran standar. Berikutnya, alat ukur standar digunakan sebagai standar atau acuan dalam proses pengukuran tak langsung. Digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding untuk menentukan dimensi suatu objek ukur. Kemudian alat ukur batas atau kaliber untuk menunjukkan apakah suatu dimensi terletak di dalam atau di luar daerah toleransi ukuran. Ya, ini biasanya untuk produksi ya, untuk memudahkan. Kemudian alat ukur bantu untuk membantu pelaksanaan pengukuran terutama dalam proses pengukuran tak langsung. Selanjutnya klasifikasi proses pengukuran berdasarkan sifat alat ukur yang digunakan.
pengukuran langsung. Hasil pengukuran langsung dapat hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala alat ukur yang digunakan. Kemudian ada pengukuran tak langsung. Pengukuran yang menggunakan alat ukur dari jenis pembanding, standar, dan pembantu. Perbedaan harga yang ditunjukkan skala alat ukur pembanding dan ukuran standar. Digunakan untuk menentukan dimensi dari objek ukur. Yang ketiga, pengukuran dengan kaliber batas adalah pengukuran yang digunakan hanya menunjukkan apakah dimensi yang diukur terletak di dalam atau di luar daerah toleransi ukuran yang ditentukan. Cara ini mempercepat pemeriksaan produk dan alat ukur yang digunakan dari jenis kaliber. Seringkali disebut sebagai dengan istilah go not go gauge. Ya. Kemudian perbandingan dengan bentuk standar, membandingkan bentuk produk terhadap bentuk standar misalnya dilakukan pada layar, kemudian pengukuran geometri khusus dan pengukuran dengan mesin ukur koordinat. Ini ada gambar contoh untuk pengukuran. Bisa dilihat yang kiri atas adalah pengukuran langsung, alat ukurnya adalah mikrometer. Nah, yang kanan atas yang disebut dengan kaliber go not go. Jadi misalkan ada sebuah benda, jika di lubang yang pertama dia lolos, di lubang yang kedua dia tidak lolos, maka dia masuk ke dalam toleransi. Seperti itu. Tapi kemudian jika benda yang lain dicoba di lubang yang besar dia tidak lolos, berarti dia terlalu besar. Atau dia di lubang yang kecil dia malah lolos, berarti dia terlalu kecil. Seperti itu ya. Ya, jadi pengukuran geometrik dapat dilakukan secara langsung, tak langsung, pemeriksaan dengan kaliber batas atau pembandingan dengan bentuk acuan. Seperti itu. Oke. Ini juga masih yang lain ya. Anda bisa tahu ini materialnya atau bendanya adalah di mobil ya, bisa sebagai kruk as ya. Nah, ini untuk mengukur ini alatnya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian contoh alat ukur kebulatan jenis meja putar. Ya, nah sensor ya di atas berfungsi ganda untuk pengukuran kebulatan dan kelurusan pada arah vertikal. Sementara meja putar dengan pengatur posisi benda ukur. Kita untuk mengetahui centeringnya seperti apa. Di sebelah kanannya ada unit peraga atau CRT display, ada unit komputer, ada unit elektronik, unit perekam, panel kontrol. Nah ini contoh gambar potongan sebuah benda poros berongga ya. Kemudian di luarnya juga dia ada step ya dengan berbagai macam dengan berbagai macam aturan-aturan atau ketatnya hal yang harus dipenuhi oleh ini. Yang pertama kanan atas ya, itu silindrilitasnya atau koaksialitasnya antara A dan B itu toleransinya hanya 0,03 saja ya dari diameternya. Kemudian kebulatan di sebelah kiri atas itu toleransinya 0,01 ya. Ini diukur dengan dengan meja putar itu ya. Setiap titiknya itu tidak boleh menyimpang dari 0,01 seperti itu. Kemudian antara yang kanan atas keduanya itu ada seperti huruf T terbalik ya. Untuk mengukur ketegak lurusannya antara A dengan B ya, permukaan A dengan B. Itu diizinkan toleransinya 0,05 dan seterusnya ya seperti itu. Dengan alat ukur kebulatan jenis meja putar dimungkinkan pengukuran berbagai kesalahan bentuk, misalnya kebulatan, kesejajaran, ketegak lurusan, kesamaan sumbu dan kelurusannya. Yang diperlukan dalam suatu proses pengukuran, 1.
Alat ukur yang berfungsi baik dengan kecermatan yang memadai disesuaikan dengan permintaan. 2. Pelaksanaan pengukuran yang seksama dengan prosedur tertentu untuk menghindarkan terjadinya kesalahan pengukuran. Ketiga, pengukuran yang tak hanya dilakukan setelah produk selesai dibuat, tetapi juga dilaksanakan sewaktu produk sedang dibuat. Ini contohnya ya, ukuran ini tanda diameter ya. Diameter 65, G-nya G kecil 6, atau penulisannya 65 minus 0,01 minus 0,029. Sebaiknya diukur dengan komparator dengan kecermatan lebih kecil atau sama dengan 0,002 mm. Kecermatan alat ukur dipilih berdasarkan besar kecilnya daerah toleransi objek ukur ya. Jadi tidak pun dengan pengetahuan metrologi ini bisa dengan bijak menentukan alat ukur mana yang cocok digunakan untuk melakukan pengukuran karena berkaitan dengan efisiensinya. Dan klasifikasi alat ukur berdasarkan prinsip kerjanya, ada yang mekanik, elektrik, optik, hidrolik, pneumatik, atau aerodinamik. Contoh alat ukur dengan prinsip mekanik atau kinematik ya, ini bisa dilihat ya, seperti ini prinsip pengubah kinematik yang diterapkan pada jarum ukur dial indikator. Dial indikator, sensornya yang di bawah, si sensor ini bergerak naik turun ya, pergerakannya ini menunjukkan selisih ya, kalau dia ketinggian, kalau dia ketidakrataan. Nah, pergerakan ini kemudian dirubah, bisa dilihat ukurannya pada tampak dialnya ini. Nah, pergerakan jarum dial ini terjadi karena ada perubahan gerak arah linear dengan arah rotasional ya. Ini gambar kadang bisa dilihat seperti ini ya. Ini sensor bergerak naik turun, maka dia roda gigi pada sensor menggerakkan roda gigi. Ini roda gigi lurus ya, menggerakkan roda gigi yang putaran ini seperti ini. Maka si jarum inilah yang kemudian bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai dengan panjang pendeknya pergerakan sensor. Berikutnya contoh alat ukur dengan prinsip mekanik kinematik sama ya. Ini micrometer screw. Prinsipnya sama, silakan diperhatikan saja ya gambarnya seperti ini. Jadi si reset ya, ini yang digerakkan oleh operator atau orang yang mengukurnya. Ini landasan, ini force ukurnya, ini mulut ukur. Nah ini bergerak maju mundur setelah ini diputarkan kiri kanan. Ya, perputaran ini menghasilkan pergerakan si skala putar. Ya, skala putar. Kalau dia bergeraknya searah jarum jam misalnya ya. Jadi kalau di arah diputarkan, kalau posisi ini di atas ya, putarkan berlawanan jarum jam, maka si mulut ukurnya menjauh. Kalau diputarkan searah jarum jam, maka si mulut ukurnya mendekat. Dan ini si skala putar ini yang menunjukkan berapa jarak antara landasan dengan si poros ukur itu. Ya, ini dengan prinsip mekanik. Kemudian alat ukur dengan prinsip optik ya. Pembesaran atau magnifikasi ditentukan dengan rumus OP per MN sama dengan D per E. Ya. OP adalah tinggi bayangan, ya, di mana D adalah jarak dari lensa ke bayangan, dan F adalah fokusnya, fokus daripada si lensa. Ini contoh alat ukur dengan prinsip optik seperti ini ya. Digunakan lensa okuler, ya, dan di sebelah sananya terlihat lensa objektif, ya. Lensa okuler di antara pengamat atau mata dengan si lensa objektif. Kemudian benda digunakan di posisi sebelah kanan lensa objektif.
Oke, nah nanti akan diketahui ukuran seperti apa dengan menghitung tinggi bayangan. Dengan rumus RS per MN sama dengan RS per PQ kali PQ per MN, di mana RS adalah tinggi bayangan, MN tinggi benda, PQ adalah tinggi bayangan di antara lensa okuler dengan lensa objektif. Seperti itu ya. Oke. Kemudian contoh alat ukur dengan prinsip optik digunakan di proyektor profil ya, jenis CNC. Dilengkapi dengan sistem kontrol gerakan meja yang menggerakkan bayangan relatif terhadap fotosel yang ditempelkan di layar. Seperti itu. Kemudian konstruksi umum alat ukur, 3 komponen alat ukur. Ada sensor, pengubah, penunjuk atau pencatat. Ini bagian utama dari sebuah alat ukur ya. Ingat, ada sensor, ada pengubah, ada penunjuk, ada pencatat. Sensor adalah peraba ya dari suatu alat ukur, yaitu yang menghubungkan alat ukur dengan benda ukur. Contoh, sensor mekanik, ujung-ujung kontak dari mikrometer, kedua lengan dari mistar insut atau vernier caliper. Kemudian ada sensor optik, sistem lensa. Kemudian ada sensor pneumatik, poros dengan lubang-lubang kecil di mana udara tekanan mengalir. Pengubah adalah bagian terpenting dari alat ukur, di mana isyarat dari sensor diteruskan, diubah atau diolah yang kemudian diteruskan ke bagian lain dari alat ukur atau bagian penunjuk. Tugas utama pengubah adalah untuk memperbesar dan memperjelas perbedaan yang kecil dari geometri suatu objek ukur. Kemudian penunjuk atau pencatat. Penunjuk atau pencatat adalah bagian dari alat ukur di mana harga hasil suatu pengukuran ditunjukkan atau dicatat atau penunjuk berskala dan berangka atau digital. Contoh skala Nonius, dial, counter, dan digital. Ini diagramnya penunjuk, ada yang berskala, ada yang berangka. Kemudian berskala terdiri atas graduate scale dan circular scale atau dial. Yang berangka mekanik atau counter dan electrical atau digital. Penunjuk berskala. Skala adalah jajaran garis yang beraturan dengan jarak antar garis atau pitch yang tertentu dan mempunyai arti tertentu atau kecermatan. Jajaran garis ini terletak pada suatu bidang, yaitu bidang skala. Garis-garis ini bisa berjajar lurus atau skala lurus atau melengkung skala busur. Pembacaan dilakukan pada bidang baca yang tegak lurus atau normal terhadap bidang skala. Jarak fisik dalam milimeter misalkan. Antara garis skala pitch dirancang dengan memperhatikan aspek keterbacaan, kepekaan, dan kecermatan alat ukur. Dalam proses pengukuran, aspek ketepatan dan ketelitian perlu diperhatikan. Ini contohnya di gambarnya ya. Jadi skala bisa ditampilkan seperti ini, bisa skala bidang rata, skala bidang silinder, ada skala lurus, skala yang seperti busur. Teknik pembacaan skala. Saat pembacaan skala dilakukan, garis indeks tidak selalu persis segaris dengan garis skala, melainkan terletak di antaranya. Dalam hal seperti ini ditempuh cara sebagai berikut. 1. Memenggal atau truncating. Menuliskan harga skala di sebelah kiri garis indeks, bila garis indeks belum sampai pada garis skala di sebelah kanan. Membulatkan atau rounding. Menuliskan harga skala di sebelah kiri garis indeks, bila garis indeks diperkirakan belum sampai pertengahan jarak antar dua garis skala. Kemudian yang kedua, menuliskan harga skala di sebelah kanan garis indeks, jika garis indeks terletak di pertengahan atau melewatinya. Yang ketiga, menginterpolasikan atau interpolating. Menuliskan harga skala di sebelah kiri garis indeks dan menambahkan fraksi atau bagian yang merupakan perkiraan posisi garis indeks di antara kedua garis skala. Biasanya garis indeks tersebut diperkirakan dahulu relatif terhadap garis skala di kiri, garis skala di kanan, atau di pertengahan. Catatan, cara 1 dan 2 digunakan bila keterluangan atau ketepatan proses pengukuran relatif rendah.
Cara 3 digunakan bila ketepatan proses pengukuran relatif tinggi dengan menuliskan harga interpolasi sebagai angka terakhir yang ditaruh dalam tanda kurung. Teknik pembacaan skala. Contoh, penulisan ukuran hasil interpolasi 19,8. Bila cara 1 yang digunakan, contoh ini akan dituliskan sebagai 19. Bila cara 2 yang digunakan, contoh ini akan dituliskan sebagai 20. Dilarang mencampur adukan ketiga cara ini pada suatu proses pengukuran yang berulang. Untuk memperbaiki interpolasi secara kira-kira menjadi interpolasi yang lebih pasti, garis indeks dibantu dengan jajaran beberapa garis yang dibuat menyerupai skala. Skala ini disebut dengan skala Nonius. Oke. Mirip prinsip skala Nonius atau satu dimensi. Garis 0 Nonius atau garis indeks sebagai segaris dengan garis A skala utama. Ya, lihat di gambar. Skala utamanya ini. U adalah jarak satu bagian skala utama. N adalah jarak satu bagian skala Nonius. Ya. Oke. Sementara K adalah U dikurangi N. Pembacaan hasil pengukuran adalah dengan mencari garis Nonius yang keberapa yang benar-benar berimpit dengan salah satu garis skala utama. Jarak K menggambarkan kecermatan pembacaan posisi garis indeks dengan memakai skala Nonius. Pengaruh pemakaian skala Nonius adalah menaikkan kecermatan alat ukur. Bila hanya ada garis indeks saja, maka kecermatan alat ukur sama dengan kecermatan skala. Ini gambar contohnya ya. Semakin kecil K, kecermatannya semakin tinggi. Ya. Ini skala utama. Kalau misalkan ini jaraknya dari setelah 0 adalah angka 1, berarti di sini adalah jaraknya 0,2, kemudian 0,4, 0,6, 0,8. Jika jaraknya yang ini satunya, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalkan yang dipilih yang ini 10, berarti ukuran yang tertulis adalah, atau yang tertera adalah 10, 20, 25, 26. Ini yang berimpitnya yang kebetulan yang 0. Jadi 26. Bisa mili, bisa apa saja satuan. Karena tidak dicantumkan di sini. Oke. Supaya skala Nonius tidak begitu panjang, tidak memakan tempat dan mengurangi keefektifan skala utama, skala Nonius dapat dirancang hanya dengan setengah panjang keseluruhan. Oke. Yang atas atau nomor 1 adalah garis Nonius belum melewati setengah bagian skala utama. Yang nomor 2, garis Nonius telah melewati setengah bagian skala utama. Pembacaan diulang mulai dari garis Nonius. Ya. Contoh tabel skala Nonius satu dimensi. Oke. Yang tanda bintang adalah skala Nonius yang menunjukkan setengah harga jarak skala utama. Bintang 2, U sama dengan 2 bagian skala utama. Tanda plus adalah digunakan pada alat ukur dengan skala yang dibuat pada busur dengan radius yang besar, misalnya pada proyektor profil. Oke. Pembacaan hasil pengukuran adalah dengan mencari garis Nonius yang keberapa yang benar-benar berimpit dengan salah satu garis. Oke, kita lihat ya. Ini yang atas skala utama. Sekarang udah terlihat angka dan satuannya ya. Jadi ini 0, ini 1. Ini 1 cm, berarti dari 0 sampai 1 ini jaraknya adalah 1 cm. 1 cm. Garis tingginya, ini kan garis tinggi yang ke 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Jadi garis tinggi yang ketiga adalah 1 cm. Garis tinggi yang keempat 1,5, yang keenam 2, dan seterusnya ya. Nah, ini skala Noniusnya. Nah, ini contoh pembacaan misalkan. Berarti ini lihat skala 0.
Dia sudah melewati skala utama di mana? Kita baca 1, 2, 3. Karena skala besarnya atau satuan besar adalah sentimeter, maka persatuan ini adalah nilainya 1 mm. Berarti di sini terbacanya 3 mm. Kemudian berapa selisih antara skala utama dengan skala nonius ini? Atau 3, berapa? Maka dicarilah yang paling berimpit antara skala nonius dengan skala utama. 0 tidak, 1 tidak, ini 0,5 ya, tidak. 1,5 tidak berimpit, 2 tidak, 3 tidak, 2,5 tidak, 2,5 tidak, 3 belum. Ya, hampir tapi belum. 3,5 tidak, 4 hampir bisa dikatakan berimpit, tapi ada yang lebih berimpit yaitu 4,5. Berarti pembacaannya di sini adalah pertama dibaca dulu setelah melewati skala utama 3, kemudian angka desimal di belakangnya cari yang paling berimpit di sini. Antara 4 dengan 5 ya. Berarti di sini 45. Jadi 3,45 mm. Seperti itu. Hal yang sama bisa dilakukan di gambar-gambar yang berikutnya. Seperti itu. Contoh pembacaan, interpolasikan harga sudut secara kira-kira, kemudian carilah garis yang segaris atau berimpit dengan skala utama. Perhatikan posisi garis 0, nonius atau garis indeks, apakah terletak pada skala utama yang membesar ke kanan atau ke kiri untuk menentukan apakah skala nonius kanan atau kiri yang akan dipakai. Oke. Di ini misalkan skala kiri 47. Nih nolnya ya. Jadi dia berimpit atau paling dekat dengan skala utamanya berapa nih? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Karena ini bergeraknya dari kanan ke kiri, maka ini sudah terlewati 47-nya. 47 berapa derajat? Nah, dicari yang paling dekat di noniusnya. Ini 0 berapa ya? Ini 0, ini 10, ini 20, 30. Jadi 0, 10, 20. Oke, yang paling lurus adalah angka 20. Ini 47 derajat 20 menit. Oke. Kemudian seperti ini. Oke, silakan Anda berlatih, dilihat yang kanan menunjukkan angka berapa. Baik ya. Silakan berlatih, nanti dibaca lagi. Kemudian skala mikrometer. Skala pada semua jenis mikrometer dibuat pada 2 bagian mikrometer. 1 skala pada silinder tetap atau skala tetap, 2 skala pada silinder putar atau skala putar. Oke, tapi silinder pusat berfungsi sebagai garis indeks untuk pembacaan skala tetap, pembacaan kasar. Oke, kita lihat nih, garis indeks ini. Ini 0, 5, dan seterusnya, ini skala utama. Yang ini skala noniusnya. Ya, nah untuk melakukan pembacaan sama kita lihat garis yang tertera pada skala utama menunjukkan yang berapa yang paling akhir. Ini ada 5, sebelah 5 adalah 6 ya, jadi 6 berapa. Nah kita lihat di skala nonius putar ini mana yang berimpit. Ini satu putaran itu 50 ya, berarti ini 0. Setelah 49 bukan jadi 0 lagi. Kita lihat ya yang paling dekat. Ini kita ada di sini. Ini dari 45 hitungnya 45, 46, 47, 48. Jadi terbacanya 6,48 mm. Hal yang sama berlaku untuk yang kanan. Silakan Anda berlatih. Oke. Biasanya untuk satu kali putaran, tepi silinder putar akan menggeser sejauh setengah skala tetap 0,5 biasanya ya. Oleh karena itu, angka pada skala putar bermula dan berakhir pada angka 0 yang juga berarti angka 50 apabila pembagian skala putar adalah 50 buah ya. Jadi satu putaran 360 derajat itu nilainya adalah 0,5. Ya. Ya, skalanya dimulai dari 0 dan berakhir di 0 lagi atau 50 ya.
Kulir utama mikrometer mempunyai pitch sebesar 0,5 mm. Beberapa mikrometer mempunyai pitch sebesar 1 mm. Dalam hal ini untuk satu kali putaran akan menggeser silinder putar sebesar 1 mm. Ya, ada juga yang seperti itu. Kemudian mikrometer dengan skala nonius. Beberapa mikrometer mempunyai silinder putar dengan diameter yang relatif besar. Dengan demikian, pembagian skala putar dapat diperhalus. Kecermatan sampai 0,002 mm dapat dicapai dengan membuat pembagian skala putar menjadi 250 buah. Ya, bisa. Itu. Nih, catatannya bila 0,5 mm dibagi menjadi 250 bagian, berarti satu bagian skala putar setara dengan 0,002 mm. Ya, bisa. Ini diperbesar gambar yang tadi. Garis indeks pembacaan halus menjadi garis nonius. Garis-garis lainnya berjajar aksial mengelilingi silinder tetap di dekat tepi silinder putar. Gambar di atas adalah contoh pembacaan skala mikrometer. Oke, dengan ketelitian 250. Oke, penunjuk berangka ya. Ini yang mekanik ya. Jadi belum digital. Ada juga yang kanan ini ya, yang mekanik, yang kiri yang digital. Ya. Di sini ada pengubah elektrik, ya, ada isyarat dengan pulsa digital, ada penghitung biner, pembuat kode desimal, dan pengatur pengaktifan LED atau LCD yang digunakan. Penunjuk digital dengan sistem mekanik. Sinyal gerakan dari bagian pengubah diteruskan secara bertingkat ke silinder 1, 2, dan seterusnya. Satu putaran silinder akan memutar 1/10 putaran silinder di sebelah kirinya. Ya, oke. Penunjuk digital elektronik dapat menggunakan LED (Light Emitting Diode) atau LCD (Liquid Crystal Display). Satu kode angka dapat dibuat dari 7 buah LED atau LCD yang disusun membentuk konfigurasi angka 8. Keuntungan penunjuk digital elektronik: 1. Keterbacaan yang tinggi, tak sesulit membaca skala melalui jarum penunjuk atau garis indeks dengan skala nonius. 2. Pengenalan atau reset pada setiap saat zero reset dapat dilakukan guna memulai penghitungan sinyal gerakan. 3. Sistem angka atau bilangan yang fleksibel tergantung rangkaian elektroniknya. Mungkin yang paling mudah sekarang ditemui adalah timbangan ya, timbangan digital, baik untuk timbangan badan atau timbangan di dapur ya. Jadi kalau sedang menunjukkan tidak 0, Anda tinggal memijit kalibrasinya, maka akan menjadi 0. Maka kemudian Anda melakukan penimbangan. Seperti itu ya. Pencatat. Untuk merekam atau mencatat harga-harga yang berpasangan, yaitu pasangan harga berupa posisi sensor relatif terhadap objek ukur dan besar kecilnya isyarat sensor pada posisi tersebut. Ya, keuntungan pencatat elektrik. Polaritas dapat dibalik dengan mudah, memungkinkan pembalikan arah positif pada grafik yang dibuat. 2. Pembesaran atau magnifikasi dapat diatur dengan atenuator. Berarti kecermatannya pun dapat diatur dengan mudah. 3. Kecepatan kertas dapat diatur, berbentuk grafik dapat disesuaikan dengan memperhatikan kecepatan gerak sensor relatif terhadap benda ukur. 4. Beberapa servo motor dapat dirancang menggerakkan beberapa pena pencatat sesuai dengan jumlah input yang akan dibuat grafik pengukurannya pada saat bersamaan. Kemudian ada sifat umum alat ukur. Rantai kalibrasi mampu usut, keterlacakan atau traceability ya. Sifat umum ini. Yang kedua, sensitivity atau kepekaan. Ketiga, keterbacaan atau readability. Kelima atau keempat, hysteresis. Kelima, pergeseran atau shifting drift. Keenam, kestabilan 0, zero stability. Ketujuh, pengambangan floating. Kedelapan, kepasifan, dan kesembilan, kecermatan. Elemen pengukuran, benda ukur, alat ukur, pengukuran atau pengamat. Pengukur atau pengamat ya, harus ada ya, benda yang diukurnya, alat ukurnya, dan pengukur pengamat. Ketelitian atau akurasi adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan harga yang sebenarnya.
Ya, tolong diperhatikan. Perbedaannya dengan ketepatan. Ketelitian adalah akurasi, ketepatan adalah presisi atau repeatability. Adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang kali dan identik. Ya, jadi misalkan Anda mempunyai sebuah alat ukur, kemudian Anda mengukur sebuah benda. Anda ukur berkali-kali dan hasilnya sama, maka benda tersebut tepat, memiliki presisian yang tinggi. Tapi benda yang sama diukur oleh orang yang sama dengan alat ukur yang sama, hasilnya berbeda-beda, maka alat tersebut memiliki kepresisian atau ketepatan yang rendah. Ya. Beda dengan ketelitian atau akurasi adalah kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan harga yang sebenarnya. Yang jadi masalah harga sebenarnya yang mana? Berarti harus diketahui dulu harga sebenarnya dari sebenarnya dalam tanda kutip ya. Harga sebenarnya yang diukur oleh alat ukur yang ketelitiannya lebih tinggi dari itu. Kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengukuran. Penyimpangan adalah perbedaan antara harga yang ditunjukkan alat ukur dengan harga yang dianggap benar. Ya. Harga yang dianggap benar. Faktor-faktor penyebab proses pengukuran menjadi tidak teliti dan tidak tepat. Pertama, faktor alat ukur, kemudian faktor benda ukur, kemudian faktor posisi pengukuran, faktor lingkungan, dan faktor pengukur. Penyimpangan yang bersumber dari alat ukur. Penyebabnya adalah keausan bidang kotak atau sensor. Ya. Histeresis, kepasifan, pergeseran, dan kestabilan nol. Cara menghindari kesalahan, yaitu kalibrasi alat ukur secara berkala dan teratur melakukan pengukuran berulang dan identik. Penyimpangan yang bersumber dari benda ukur. Penyebab perubahan bentuk atau dimensi atau deformasi benda ukur akibat gaya pengukuran, perubahan temperatur dan berat benda ukur. Cara menghindari kesalahannya adalah pada mikrometer ada pembatas momen putar untuk menjaga tekanan pengukuran sekecil mungkin dan konstan penjepit pemegang benda ukur. Misalkan pada mikrometer pada saat menggerakkan skru yang kanan ya si pergerakan itu ketika si permukaan ukur dan si ulir pengukurnya itu batang ulirnya itu telah menyentuh biasanya ditandai dengan bunyi ya klik sekali klik. Nah kita bisa hentikan pergerakannya itu dibaca. Masih bisa digerakkan, masih bisa bergantung daripada elastisitas si benda ukur ya. Nah, kalau terus-terusan digerakkan, maka si benda ukur tersebut akan terdeformasi. Kan akan didapatkan hasil pengukuran yang salah atau tidak tepat. Penyimpangan yang bersumber dari posisi pengukuran. Ya. Nah, kita bisa lihat ya posisi pengukuran lihat sini probe-nya seperti ini. Ini akan berbeda dengan posisi si dial indikator ini posisinya tegak lurus ya. Ini disebut dengan kesalahan kosinus. Lihat, mengukur tidak tegak lurus yang atas ini. Hasilnya tentu akan beda ya dengan dia mengukur pas tegak lurus. Atau dengan menggunakan mikrometer juga seperti ini. Prinsip AB menyatakan bahwa garis pengukuran harus berimpit dengan garis dimensi. Kesalahan posisi pengukuran dapat mengakibatkan sudut sebesar sekian derajat dengan garis dimensi sehingga terjadi kesalahan yang disebut dengan kesalahan kosinus atau cosine error. Penggunaan mikrometer dengan posisi pengukuran yang salah dapat mengakibatkan kombinasi kesalahan kosinus dan kesalahan sinus, sin error. Ya. Ini nampak sekali terjadi kesalahannya, tapi mendekati tegak pun kalau tidak tegak sekalipun itu juga suatu kesalahan ya. Ini mah untuk memudahkan kita dalam membahasnya. Dibuat gambar seperti ini. Berikutnya, oke masih posisi pengukuran yang salah. Nah,
Untuk menghindari kesalahan pengukuran untuk mengukur diameter dalam sebuah benda, akan lebih tepat atau lebih akurat jika menggunakan alat ukur dengan 3 sensor. Ini pasti akan koaksial, ya. Posisi si alat ukurnya pasti akan koaksial. Berbeda dengan yang menggunakan 2 alat ukur, ya. Nah, kemungkinan kesalahan dengan menggunakan 3 sensor lebih kecil, bukan sangat kecil tapi lebih kecil, bergantung daripada si kondisi si alat ukur tersebut, ya. Kemudian penyimpangan akibat pengaruh lingkungan. Syarat yang diminta alat ukur dan benda ukur. Pertama, kebersihan. Debu yang menempel pada permukaan sensor mekanis dan permukaan objek ukur itu harus dibersihkan. Kemudian penerangan dan pencahayaan yang mencukupi, ya. Pembacaan seringkali menjadi salah manakala penerangan dan pencahayaannya tidak mencukupi karena tidak terlihat dengan jelas. Kemudian ada getaran vibrasi. Dipastikan pada saat mengukur tidak ada vibrasi, ya. Jadi benda ukurnya diam. Kemudian dipastikan temperatur lingkungannya di kisaran 20 derajat Celcius dengan kelembapannya 70-75%. Lingkungan harus memberikan kenyamanan bagi pengukur. Hal-hal lain yang mungkin bisa mengganggu adalah kebisingan, ya, atau pencahayaan yang terlalu, atau kondisi-kondisi yang tidak membuat nyaman, yang juga bisa mengganggu akurasi pengukuran. Penyimpangan yang bersumber dari pengukur. Penyebab pertama cara mengukur, kemudian pengalaman, kemudian keahlian serta kemampuan pengukur. Cara menghindari kesalahan tersebut, setiap pengukur harus satu memiliki dasar-dasar pengetahuan alat ukur, cara kerja alat ukur, cara pengukuran, cara mengkalibrasi, dan cara memelihara alat ukur. Seperti itu, ya. Jadi untuk menghindari kesalahan itu, pertama dia harus memiliki dasar-dasar pengetahuan alat ukur, ya. Awalnya dia tahu dulu alat ukur apa itu. Jadi dia tahu jenis alat ukur itu apa, fungsinya buat apa. Kemudian cara kerjanya seperti apa, ya. Beda, ya, sigmat dengan mikrometer itu beda, walaupun untuk mengukur benda atau jarak-jarak yang sangat pendek. Tapi cara kerjanya lain. Kemudian cara pengukurannya seperti apa? Kemudian cara mengkalibrasi dan memelihara. Dan kesalahan pembacaan yang dikenal dengan nama paralaks dapat terjadi pada waktu pembacaan posisi jarum menunjuk relatif terhadap skala. Nih, kesalahan paralaks, gambar yang kedua yang bawah, ya. Jadi ini, ya, objek pengukurannya atau objek pembacaannya pada posisi mata yang tidak benar. Nah, terjadi perbedaan. Di sini akan terlihat 2 garis, ya, 2 strip, ya. Tergantung sudut yang dibuat. Semakin besar sudut yang dibuatnya, maka kesalahannya atau penyimpangannya semakin besar. Kalau kemudian dibaca setegak lurus mungkin, maka hampir dapat dipastikan akan didapatkan hasil pengukuran yang sangat tepat. Cara menghindari kesalahan paralaks. 1. Menggunakan cermin yang dilekatkan pada bidang skala untuk membantu pengamat supaya dapat memposisikan matanya sebelah kanan atau sebelah kiri sehingga berada pada bidang kaca. Bila mata pengamat tidak berada pada bidang baca, saya ulangi, ya, menggunakan cermin yang dilekatkan pada bidang skala untuk membantu pengamat supaya dapat memosisikan matanya sebelah kanan atau sebelah kiri sehingga berada pada bidang baca. Bila mata pengamat tidak berada pada bidang baca, ia akan melihat bayangan jarum penunjuk pada cermin. Pembacaan posisi jarum penunjuk pada skala boleh dilakukan setelah jam penunjuk menutupi bayangannya. Oke, nah seperti ini, ya, dibantu dengan menggunakan cermin supaya pembacaannya atau sudutnya pas, ya. Ini posisi mata yang benar, hanya melihat jarum. Posisi mata yang salah melihat jarum dan bayangannya. Oke.
Baik, itu materi kita pada pertemuan kali ini ya. Selanjutnya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mari kita lakukan diskusi seperti itu. Oke, untuk materinya saya akhiri sampai sekian. Demikian. Silakan yang mengajukan pertanyaan.